Baik, kita lanjutkan belajar kita dengan Imam Nawawi dengan kitab Riyadhus Shalihinnya. Kita sudah sampai kepada bab baru. Kita sampai kepada bab baru. Qala Imam Nawawi rahimallahu taala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fid dharaini. Amin. Sampai kepada bab baru, bab tahrimi matlil ghani. Bihaqqin talabahu sahibuhu. Bab tentang keharaman orang yang menunda. Haramnya menundanya orang kaya di dalam menyampaikan hutangnya atau amanat talabahu sahibuhu yang sudah diminta oleh orang yang mempunyai hak tersebut. Contohnya adalah hutang. Ada orang kaya punya utang lalu dia menunda-menunda. Ini adalah matlul ghani. Sudah punya uang menunda-nunda, tidak segera membayar utangnya. Ini setannya memang luar biasa. Termasuk diantaranya adalah yang menunda pembayar orang yang bekerja. Sudah disebutkan riwayat sebelumnya. Ini semua adalah dosa besar minal kabair. Nah, ini jahat di atas jahat. Sudah ditolong, giliran dia mampu, diminta, ditagih, nggak mau bayar. Dalam riwayat lain, nanti disebutkan hadisnya di sini. Matul ghani yuhillu 'irdahu wa 'uqubatahu. Orang yang menunda-nunda bayar hutang sementara dia mampu, tidak terhormat dia. Tidak terhormat dia. Yuhillu 'irdahu, kehormatannya sudah hilang. Wa 'uqubatahu, boleh dia ditakzir, diajukan ke mahkamah, ditakzir, dihukum. Karena dia orang tidak tahu diri. Di saat hajat, punya hajat dibantu dia. Setelah dia punya uang tidak membayar, Masya Allah. Dan orang menunda ini tidak hanya masalah utang. Kadang seorang bos menunda-nunda untuk pegawainya sampai sebulan, 2 bulan. Di saat didatangi emosi, padahal ada duit di sakunya. Ketahuilah, dia adalah seperti orang yang daftar miskin, daftar sengsara. Kalau orang punya hutang, kemudian di hatinya ada semangat untuk membayar hutang, ada kerinduan untuk membayar hutang, maka Allah akan mudahkan jalannya. Tapi lihat, siapapun yang punya gaya hidup suka menunda utang akan sempit hidupnya, karena dia zalim kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Zalim kepada orang zalim saja tidak benar, apalagi zalim kepada orang baik. Maka peringatan kepada orang yang punya utang, kecuali memang tidak mampu. Itulah indahnya di dalam Islam, di dalam masalah utang piutang. Kalau punya uang segera bayar, kalau tidak bayar dosa besar, apalagi ingin lari dari membayar hutang. Waduh, coba lihat saja orang ini dalam nyataannya memang semacam itu. Orang yang suka menunda bayar utang sementara dia punya uang, maka ketahuilah hidupnya akan sempit terus. Nggak ada yang bisa menolong dia, karena hatinya yang rusak. Kita baca, kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kepada kalian semuanya untuk menunaikan amanat, untuk disampaikan kepada yang berhak, kepada ahlinya. Ini macam-macam amanat ini. Yang termasuk tadi itu, gaji karyawan, janji untuk bayar utang. Masih luas, namanya amanat lebih luas lagi. Jadi kalau kita punya amanat, diamanit seseorang, jangan biasa teledor. Kalau memang tidak mampu, sampaikan dari awal, aduh saya tidak bisa ya akhi. Jangan langsung, tolong nanti kamu mampir ke rumah ini bisa enggak? No, saya mau titip. Waduh, saya enggak bisa. Sampaikan enggak bisa. Kalau enggak bisa, jangan, oh iya, atau simpan di rumahnya enggak disampaikan. Ah, enggak benar ini. Dan menunaikan amanat itu dimulai dari hal yang kecil.
Ada temannya titip pulpen, ya akhi tolong sampaikan pulpen saya ini kepada si Ahmad atau Z atau Ali. Sampaikan. Jangan biasa untuk menunda. Ini nggak ada urusannya kecil dan gede, bukan. Urusannya adalah jiwa ini, jiwa amin atau tidak. Orang ini amanat atau tidak. Bukan harus barang gede. Kalau orang sudah tidak amanat, biarpun hanya 1 rupiah juga diambil sama dia. Tapi kalau orang amanat, biarpun titipi gunung emas, nggak akan dicuil sedikit pun, karena orang amanat. Maka mulai dari yang kecil. Dari kecil, sekali lagi kita bisa melaksanakan amanat dari yang kecil, maka akan mudah di saat besar nanti, di dalam hal-hal yang besar. Termasuk diantaranya nanti amanat ngurusi pondok pesantren, ngurusi masjid. Kalau sudah orang tidak amanat ngurusi masjid, duit masjid dicomoti sedikit demi sedikit. Apalagi dia cerdas. Pencuri yang cerdas itu kan nggak ketahuan, nyolongnya nggak gede-gede, rutin setiap minggu, setiap hari hanya 10.000 atau 15.000, nggak ketahuan. Tapi lihat, biarpun sekecil itu, akan tapi ketahuilah, gede di hadapan Allah. Kenapa? Yang rusak adalah hatinya, tidak amanat lagi. Nah, katakan kepada mereka, innallaha ya'murukum, Allah merintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanat. Nah, ini belajar. Termasuk satu sifat Nabi yang sangat masyhur sebelum beliau menjadi Nabi adalah beliau al-amin. Sangat dipercaya dan menunaikan amanat. Kalau dapat tugas, melaksanakan. Ini berlaku antara dirimu dengan kawanmu, dirimu dengan orang tuamu, dirimu dengan gurumu, dirimu dan terus ini. Nah, ini amanat ini penting sekali. Sehingga sebagian orang itu mengajarkan ini dulu sebelum yang lainnya. Kalau tidak diajarkan amanat, anak-anak kita diajar amanat, bahaya nanti. Coba, misalnya jadi seorang kiai, berapa besar amanat yang dibebankan, yang dititipkan kepadanya tentang uang, tentang ini harus perlu kejujuran semuanya. Ini. Kemudian dalam urusan utang piutang juga, itu amanat yang harus kita laksanakan. Kita berjanji akan bayar dong. Kita minta tolong, giliran sudah ditolong, setelah itu malah kita nggak peduli dengan menolong kita, kan jahat banget kita itu. Alhamdulillah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu. Ada di dalam menjaga amanat itu ada pendidikan dari Allah melalui Rasulullah. Dalam Al-Quran disebutkan misalnya dalam utang piutang harus ada idza tadayyantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh, harus ditulis, atau faryanun maqbudah, atau ada gadai. Itu adalah untuk menjaga agar orang bisa amanat. Karena di dalam Islam itu tolong menolong itu harus terjadi. Misalnya ada orang memerlukan uang karena anaknya sakit, datang kepada kita, dia pinjam uang. Tidak boleh hanya karena alasan kita tidak kenal dia lalu kita tidak menolongnya. Kita bisa menolongnya, lalu jaminannya gimana agar uang saya nggak hilang? Ada rihanun maqbudah, ada gadai, ada jaminannya. Jaminannya apa? Dia menjaminkan harus begitu. Biarpun kita tidak kenal dia, tapi ada barang jaminannya, maka harta kita juga utuh. Dan menolong ini penting, tolong menolong ini. Tidak harus selalu memberi, tidak menolong. Kadang seseorang kalau saya memberi berat, tapi saya menolong bisa. Tapi soalnya jujur deh, tepat waktu, dikembalikan pada waktunya. Ini sudah beramal baik memberikan pinjaman itu. Cuman kadang orang yang pinjam uang ini Masya Allah, kadang-kadang susah cari pinjaman sekarang. Ini yang susah yang meminjam atau yang dipinjami. Karena orang yang dipinjami itu ternyata dia punya masalah. Sudah 10 orang tidak pernah bayar kepada saya. Loh, banyak. Sudah ini dia nggak bayar, saya cari hilang, saya ini. Akhirnya saya minjemin orang jadi, gara-gara yang minjem rupanya ini. Jangan sampai kita diuji kefakiran, ternyata lebih jahat lagi ya. Kalau memang kita tidak mampu membayar, sampaikan, dan nanti ada fanadhiratun ilai maisarah. Jadi ini indahnya utang piutang dalam Islam itu. Kalau seseorang yang punya utang itu kok ternyata tidak mampu membayarnya karena memang fakir bener, bukan ngaku fakir kan Allah tahu, seolah-olah berdoa, oh dia pengen fakir bener, nyungsep tuh, hati-hati. Kalau memang fakir bener nggak mampu, nggak boleh. Yang punya uang itu memaksa harus masukkan penjara, nggak boleh, zalim itu.
Wong dia nggak mampu kok. Dia nggak mampu, nggak boleh kita jebloskan ke penjara, kita paksa, nggak boleh. Perintah dari Al-Quran, fanadhiratun ila maisarah. Beri kesempatan dia sampai ada kelonggaran di dalam membayar utangnya. Lihat indahnya. Yang punya utang harus benar jujur. Yang mempunyai uang pun ternyata juga tidak memaksa. Karena asasnya adalah asas untuk menolong. Kemudian setelah itu apa? Nggak boleh ada kelebihan, nggak boleh ada riba di dalamnya. Nggak boleh ada riba di dalamnya. Sebab kalau riba itu dibuka, Masya Allah nih kesempatan dalam kesempitan. Kalau ada orang sakit malah seneng kan, pasti pinjam ke sini nanti ya. Dikasih tambahan berapa mau, yang penting anak saya bisa diobati lah kan. Orang kalau sudah anaknya sakit, suaminya sakit, istrinya sakit, keluarga sakit itu kalap sudah. Suruh bayar utang lebih berapapun tetap mau. Biarpun berat katanya ridho, nggak ridho, dia orang sakit kok, orang kekurangan kok. Nah ini adalah Islam melarang, mencekik. Kalau ingin nolong, kalau bisnis dong profesional. Ada istilah murabahah dan seterusnya, atau musyarakah atau macam-macam bisnis mudharabah. Jadi ada dalam Islam kalau ingin untung adalah ada aturannya dong. Kalau ada untung bersama tentunya ada rugi bersama, nggak boleh sepihak ya, adil Islam. Makanya ini ada yang suka minjem uang ini ternyata lebih banyak yang itu tadi, pecuek, dicari susah, ditelepon susah, giliran ketemu marah-marah. Waduh, repot ini orang. Coba kalau orang ketemu itu saksikan dimanapun berada, jika ada orang modelnya begitu dia akan nyungsep selamanya. Biarpun dia ketemu gunung emas pun hancur setelah itu, karena dia manusia jahat, tidak ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kami ingatkan supaya tolonglah, haknya orang sampaikan. Kalau memang anda tidak mampu, sudah terlanjur hutang, baik-baik dong, jangan malah bikin sakit hati. Sering laporan, mohon maaf saya sudah berusaha hari ini belum dapat, mohon maaf karena lembut baik dan hatinya karena lembut hatinya anda, baik hatinya anda. Bisa saja luluh hati lalu berkata, aku maafkan sudahlah, nggak usah dibayar. Bisa begitu. Ini pinjam duit kurang ajar. Datangnya puntennya mohon maaf nyun sewunya 16 kali, tapi giliran ditagih lari-lari. Ini model, makanya kita tegaskan di sini sampai diancam matlul ghani. Menundanya orang yang punya utang itu adalah dosa besar. Yuhillu 'irdahu wa 'uqubatahu. Lihat. Ini indah di dalam Islam, maka waspada. Kalau ingin ada orang perlu, tidak harus anda memberi, anda bisa meminjamkan dengan cara yang terbaik. Dan dalam urusan gadai itu sendiri, bukan gadai itu langsung diembat, hilang begitu, enggak. Setelah dia tidak mampu membayar dan di dalam waktu yang sudah ditentukan, kita musyawarah, Pak, belum bisa bayar ya? Oh belum ada. Baik, kalau begitu gimana kalau gadainya ini dijual? Dijual bersama, artinya musyawarah harganya, setelah itu diambil untuk bayar utang, selebihnya dikembalikan. Yang meminjamkan uang hartanya aman, yang pinjam uang pun tidak dizalimi. Indah, itulah Islam, pendidikan dalam Islam. Jangan berbuat zalim, hati-hati. Jangan berbuat zalim kepada si fakir dengan meribakan harta kita, naudzubillah. Dan jangan kurang ajar kepada orang yang meminjamkan kepada kita uang. Zalim, naudzubillah, zalim kepada orang yang baik kepada kita. Sehingga lebih dari itu di dalam Al-Quran diajarkan kalau pinjam meminjam itu adalah hendaknya ditulis. Sebab kalau tidak ditulis itu setan yang ngomong, nggak ada catatannya, biarin saja. Nuntut kan nggak bisa. Nuntut bagaimana? Kan tidak ada hitam di atas putih. Ada pengadilan Allah di akhirat nanti, jangan macam-macam. Jangan mentang-mentang nggak ada hitam di atas putih lalu aman. Maka dari itu di saat kita utang piutang harus ada hitam di atas putih. Kita sebagai manusia biasa, kita semuanya ini manusia biasa yang punya hajat kepada sesama. Tentu sesaat kita punya uang, tapi sesaat kadang kita perlu, biarpun punya uang kadang kita perlu pinjam duit. Kenapa? Mungkin kita lagi bepergian, tanya apa, aduh duit lagi habis, pinjam ya, ada. Kita semua manusia perlu itu, masuk makhluk sosial biasa, utang piutang itu ada. Cuman yang dituntut adalah bagaimana kita benar dalam pinjam meminjam. Makanya secara pribadi juga, kalau kami pinjam uang kepada siapapun, kami harus ada hitam di atas putih, kalau disaksikan oleh siapapun. Karena apa? Dengan surat dan saksi ini akan memotivasi saya untuk membayar utang, bukan lari dari bayar utang.
Memang ada sebagian orang di saat kita pinjam duit mereka tidak mau. Sudahlah, enggak usah lah cat. Oh, enggak mau. Kalau tidak dicatat, ditulis hitam di atas putih, saya enggak mau. Saya enggak mau pinjam duit. Saya enggak mau dibisikin setan, kan tidak dituliskan, enggak ada hitam di atas putih, kan biarin saja, enggak bisa nagih. Wah, setan masuk, akhirnya jadi sekongkolnya setan, rugi kita. Maka sekecil apapun Anda pinjam uang, maka Anda sendiri yang minta untuk dicatat. Biar Anda tidak kepleset dengan lengah, terlena, tidak membayar utang. Hati-hati, bayar utang, awas. Kami ingatkan kepada siapapun. Hadis yang pertama an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matlul ghani dzulmun." Matlul ghani dzulmun. Menundanya membayar utang bagi orang yang punya adalah sebuah kezaliman. Dalam riwayat lain, yuhillu irdahu wa uqubatahu. Hadis ini, wa idza udmi ahadukum ala mali'in falyatba. Jika dialihkan salah satu dari kalian kepada mali'in, kepada orang yang mampu, makna hendaknya diikuti. Jadi begini, di dalam kita menagih utang pun ternyata harus dengan adab yang baik. Membayar utang pun dengan adab yang baik. Waktu meminjam tentu biasanya yang sangat baik, nggak usah diajari kalau itu. Minjemnya Masya Allah, Assalamualaikum, sopan, santun. Tapi giliran bayar belum tentu dia. Nagihnya pun kita harus dengan adab. Jangan sampai pahala kita habis dengan emosi dan amarah kita gara-gara tidak bisa membayar. Sementara memang dia tidak mampu membayar, kita zalim juga. Kita minjamkan kepada seseorang karena ingin surga, ingin dapat pahala. Hanya karena dia tidak mampu membayar lalu kita marah-marah, habislah pahala kita ditukar dengan marah. Sudah uratnya tegang, mukanya seram, nggak dapat pahala, duitnya nggak kembali karena memang dia nggak mampu. Maka dalam menagih pun harus benar. Cara nagihnya yang baik, diingatkan dengan cara yang baik. Itu tadi, kalau sampai ternyata dia tidak mampu, fanadhiratun, beri tempo, ingatkan, subhanallah. Nah, kemudian jika orang yang punya utang tersebut ternyata mengalihkan itu, utbi itu adalah dalam bahasa yang lain hawalah ya, atau hiwalah, memindahkan utang. Kalau ternyata dipindahkan kepada orang lain, hendaknya diikuti. Misalnya, aduh saya tidak punya uang, utang saya belum bisa bayar, akan tapi ada sahabat saya, saudara saya yang akan membayar ini semuanya, maka saya alihkan utang itu kepadanya. Itu pun di saat menerimanya ada beberapa aturan, tentunya apa? Dia mungkin mengambil kesananya, tahu-tahunya orangnya serem banget, lebih serem lagi kan. Artinya yang masuk akal, mungkin karena kitanya yang tidak mampu, kemudian orang itu lebih mampu, itu sah. Atau dia mudah untuk diajak komunikasi sah. Tapi kalau kepada orang lebih serem, dia kita berat menolak. Enggak, saya urusan dengan dia sudah pernah kok, jangan dimasukkan lagi ke sana. Cuman ini adalah cara diantaranya. Kalau memang kita tidak mampu membayar hutang, barangkali kita bisa pinjam dengan yang lainnya lagi. Jadi teman kita suruh membayari, lalu kita urusan dengan kawan kita, sehingga amanat kita akan terlaksanakan. Bahkan atau dengan cara lain, gali lubang, tutup lubang, tapi yang normal dong, yang benar dong. Artinya apa? Karena saya sudah janji saya akan tutup. Berusaha, karena dia telah menolong kita. Atau itu tadi, kita alihkan kepada orang lain, yang orang tersebut adalah orang yang mampu, kita sampaikan kepada orang yang punya uang, wahai saudaraku, saya pribadi memang belum bisa bayar, cuman kelihatannya kamu sangat memerlukannya, saya alihkan kepada si fulan. Fulan, assalamualaikum ya, tolong saya punya utang ini, urusin. Oh iya baik, nagihnya ke dia, selesai. Ada serah terima. Jadi tidak lagi menagih kepada kita, dia menagih ke sana. Itu pun dengan catatan orang tersebut adalah orang yang termasuk bukan kerabatnya, nggak bisa diangkat ke mahkamah. Ininya, kalau kerabatnya bapaknya juga nggak bisa nanti diangkat ke mahkamah, masa masukkan ke mahkamah bapaknya. Jadi adalah orang lain yang mudah untuk ditagih, didatangi, kemudian juga bukan orang yang nggak mungkin untuk dijatuhkan hukuman kepadanya. Kalau nggak mungkin dijatuhkan hukumannya repot. Suruh nagih ke bapaknya, anaknya jebloskan bapaknya ke penjara, kan aneh sekali, ya nggak bisa.
Dan kalau memang dia mampu, kemudian setelah itu orang yang punya uang kok mampu, itu boleh dijebloskan ke penjara. Tapi orang fakir yang nggak mampu, haram orang kaya menjebloskannya ke penjara. Hati-hati, ini ada adilnya. Misalnya itu tadi, dia memang tidak mampu benar. Karena tidak mampu benar, memang nggak mampu, lalu dia wajib kita yang punya uang ngasih tempo kepadanya. Nggak boleh kita paksa, suruh nyuri, suruh ngerampok, nggak bisa. Itulah indahnya dalam Islam. Cuman ketahuilah, di saat penganut-penganut agama mulia ini lalu tidak berpegang dengan agamanya, lihat, yang meminjamkan uang ada ribanya, yang pinjam uang menunda-nunda, semuanya. Memang manusia ini serba salah ini. Di saat ada ribanya itu rajin membayarnya. Ini kan kejadian juga, ditolong. Ada orang biasa dengan pinjaman riba, yang ribanya riba super. Jadi baru pinjam hari ini sudah ditagih sorenya. Yang bank harian itu loh. Minjam hari ini langsung ditagih tuh. Wah, tambahnya banyak. Itu kalau dengan pinjaman yang begini dia bayar setiap hari. Tapi giliran ada orang yang membantunya, tolong saya pinjamin uang seperti kebutuhanmu berapa? Saya biasa butuh 1,5 juta per bulan untuk bisnis saya. Oke, saya pinjami 1,5 juta. Tapi kamu bayarnya cara mereka, nggak ada tambahannya. Kalau mereka ada tambahannya. Ada tambahannya misalnya 20%, 25% kadang-kadang. Kalau saya nggak pakai tambahannya, tapi yang rutin. Justru dengan orang baik malah nggak bayar malah. Kan aneh manusia ini. Ini kan keluhan orang-orang kaya yang mengurusi orang-orang fakir yang terjerumus dalam bank dalam riba itu, ternyata susah mereka. Memang mentalnya mental terhinakan. Di saat ditolong kan mestinya lebih senang. Oh, ditolong saya. Ini nggak pakai bunga, syar'i. Saya harus berusaha untuk membayarnya. Nggak bayar juga. Tapi giliran yang dengan kesalahan, dengan keharaman, membayar. Ini kan ada salah satu teman-teman yang buat program. Dia mencoba menangani ya kefakiran yang ada di kiri kanan alun-alun di sebuah tempat waktu itu. Kemudian didatangi yang biasa urusan warung-warung kecil, yang biasa urusan dengan riba utang riba, yang utang cicil itulah istilahnya. Kemudian coba diperlakukan sama, dari berapa belas orang itu ternyata yang benar hanya 3 atau 4, selebihnya nggak ketemu, nggak bisa ditemui lagi. Kalau temui marah-marah, cuek, nggak nyapa, masya Allah. Kalau orang seperti itu nggak bakat bisa besar, karena hatinya memang sudah nggak benar sama orang. Kalaupun kaya nggak akan punya jiwa menolong, karena dia sudah zalim begitu. Ya pantasnya jadi orang fakir saja kalau begitu. Kefakiran kan bukan kehinaan sebetulnya, kalau dia benar dalam fakirnya. Abu Hurairah fakir tapi mulia kok di hadapan Allah. Yang repot sudah fakir culas, sudah fakir nggak benar. Ini apa yang bisa diharap dari orang semacam itu? Si kaya pun juga begitu, naudzubillah. Akhirnya sudah mainnya serobot juga, akhirnya pakai pemaksa, datang kan bodyguard untuk ngambil duit dan sebagainya. Semuanya sudah grup kezaliman, ajib. Yang ini zalim, itu zalim, ini zalim. Apakah itu pendidikan dalam Islam? Bukan, Islam tidak mengajarkan seperti itu. Yang ada dalam Islam ada keindahan. Maka jika dirimu diuji dengan kefakiran, dengan kejujuranmu akan terangkat, dengan kesederhanaanmu akan tercukupi. Jauhi keharaman, akan nyaman hidupmu. Yang kaya hati-hati, Allah yang membolak-balikkan. Nasib seorang hamba, hari ini kaya, besok bisa fakir atau sebaliknya. Maka hati-hati, jangan dengan kesombongan kita. Nah, kalau dalam keadaan fakir ingat Allah kaya Allah, sama ini mulia, nggak ada yang tidak mulia. Mana utbi adalah uhila dipindahkan hutang, namanya hawalah dalam bab fikih kan ada namanya memindahkan hutang.